Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Meiti Adriana, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Jantung RSUD Dr. Sutomo akan menyampaikan materi mengenai penuaan, latihan fisik, telomer, dan sarkopenia. Sebagai pendahuluan, penuaan pada manusia adalah proses bertahap dan adaptif yang ditandai dengan penurunan respon hemostatis yang menyebabkan perubahan biokimia dan molekuler yang didorong oleh ciri-ciri penuaan seperti stres oksidatif, peradangan kronis, dan pemendekan telomer. Salah satu penyakit yang berhubungan dengan ciri-ciri penuaan yang berdampak besar pada fungsi dan kualitas hidup adalah sarkopenia. Latihan fisik sedang telah terbukti memiliki efek positif pada sarkopenia, menurunkan stres oksidatif dan peradangan, serta menyebabkan efek perlindungan pada DNA telomer. Penuaan merupakan proses bertahap dan adaptif yang ditandai dengan penurunan relatif dalam respon hemostatis karena faktor morfologi, fisiologi, biokimia, psikologis, dan sosial yang didorong oleh perubahan yang melekat pada penuaan. Populasi penuaan disebut sebagai tsunami pera atau abu-abu, mengingatkan implikasi dan tantangan dari percepatan peningkatan populasi lansia di dunia. Memburuknya fungsi fisiologis organisme seiring bertambahnya usia merupakan faktor risiko penyakit tertentu, seperti kanker, diabetes mellitus tipe 2, gangguan kardiovaskular, dan penyakit neurodegeneratif yang dapat menyebabkan sarkopenia. Pada organisme aerobik dan aerotoleran, terdapat keseimbangan antara produksi spesies oksigen reaktif dan sistem pertahanan antioksidan yang menjaga hemostatis, sehingga mengatur keadaan redox intraselular. Oleh karena itu, stres oksidatif muncul ketika terjadi ketidakseimbangan antara pembentukan oksidan dan antioksidan. Di antara kerusakan utama yang dihasilkan dalam DNA oleh ROS adalah pemutusan untai tunggal dan pemutusan untai ganda, serta pembentukan hasil 8-OHDG yang menyebabkan produksi transversi penggantian purin dengan pyrimidin atau sebaliknya, yang sangat terkait dengan berbagai jenis kanker. Salah satu DNA yang paling rentan terhadap kerusakan oleh stres oksidatif adalah bagian telomer, karena kandungan guaninnya yang tinggi. Bagaimana stres berperan dalam proses penuaan? Stres salah satu faktor risiko terjadinya proses penuaan. Selain stres, terdapat faktor lain seperti lingkungan dan nutrisi yang buruk dan inflamasi. Dari faktor-faktor risiko tersebut, maka akan terjadi gangguan fisik seperti sakit dan dapat menimbulkan kecacatan. Sebaliknya, kalau faktor risiko dapat dihindari seperti gaya hidup yang sehat, nutrisi yang sehat, dan apabila terjadi suatu inflamasi dapat diberikan antiinflamasi agar tidak memperburuk kondisi tubuh. Sarkopenia adalah kelainan otot rangka progresif penting untuk fungsi seperti dukungan postural, pernapasan, termogenesis, dan gerakan yang ditandai dengan hilangnya massa dan kekuatan otot serta penurunan jumlah unit motorik dan komponen miofibril, denervasi, dan atrofi. Beberapa faktor yang dapat mempercepat perkembangan penyakit ini antara lain malnutrisi, penyakit kronis, dan kurangnya aktivitas fisik. Pada pasien sarkopenia, terjadi ketidakseimbangan keadaan redoks yang disebabkan oleh peningkatan rasio oksidasi glutation atau reduksi glutation dalam darah tepi dan pembentukan aduksi MDA atau HNE dalam plasma yang merupakan predisposisi terhadap resiko kardiovaskular dan kanker, sehingga kemungkinan terjadinya prediktor kematian melalui penurunan praalbumin, albumin, transferin, dan peningkatan protein karbonilasi serum.
Faktor yang menyebabkan terjadinya sarkopenia yaitu obesitas, diabetes mellitus, penuaan sehingga terjadinya peningkatan ROS, sel satelit yang menurun, infiltrasi jaringan adiposa, jumlah mitokondria yang menurun, transfusi serat dari cepat ke serat lambat, ukuran dan jumlah serat yang menurun, neuron motorik yang menurun. Perubahan otot terkait dengan penuaan massa otot menurun sekitar 3-8% per dekade sejak usia 30 tahun. Perubahan ini terkait dengan peningkatan spesies oksigen reaktif atau ROS dan peradangan terkait dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Telomer merupakan suatu ribonukleotase enzim kompleks protein. Fungsi dari telomer adalah mensintesis dan menjaga kestabilan dengan menambah heksamerik TTA GGG, berulang pada ujung kromosom dan mengganti telomer yang erosi pada saat proliferasi sel. Representasi telomer. Telomeres adalah DNA polimerase yang bertanggung jawab untuk memperluas ujung 3 kromosom. Ini terdiri dari transkriptase, balik TERT, RNA telomer TERC, dan protein terkait, termasuk DCK1, NOP10, NHP2, dan GAR1. Ribosilasi poli-ADP TRF1 merangsang pemanjangan telomer, sedangkan hilangnya fungsi protein terkait dapat menyebabkan pemendekan telomer. Menurunnya DCK1 dan NOP10 juga dapat menyebabkan stres oksidatif. Perbaikan eksisi dasar. Salah satu jalur terpenting yang terlibat dalam koreksi lesi oksidatif dan DNA pada jalur patch pendek hanya satu nukleotida yang dihilangkan dan digabungkan, sedangkan pada jalur patch panjang 2 hingga 6 nukleotida digabungkan. Perbaikan eksisi nukleotida. Metode penting untuk memperbaiki kerusakan basa besar pada DNA seperti hasil tambahan 4-metilnitrosamino 1, 3-peridil, 1-butanon NNK, dan N-nitrosaminor nikotin NNN. Pada jalur ini, langkah-langkah perbaikannya adalah sebagai berikut. Pengenalan kerusakan, sayatan ganda 3 dan 5, dari fragmen monocatenary yang merusak 24-32 nukleotida, pelepasan oligomer yang rusak, sintesis untuk mengisi kepanjangan, dan penyegelan ujung DNA yang lepas. Intervensi pencegahan sarkopenia. Sampai saat ini hubungan sebab akibat antara stres oksidatif dan penuaan masih belum jelas sepenuhnya. Namun, ini tidak menunjukkan bahwa pengurangan kerusakan oksidatif tidak dimaksud sebagai alternatif untuk meningkatkan kesehatan, memperlambat sarkopenia dan penyakit terkait lainnya. Untuk melawan efek sarkopenia, berbagai macam terapi telah digunakan, termasuk suplemen makanan, terutama protein, antioksidan dan antiinflamasi, aktivitas fisik, pelatihan ketahanan, dan pembatasan kalori. Suplementasi resveratrol selama 10 bulan sebesar 0,05% meningkatkan aktivitas enzimatik MnSOD dan mengurangi tingkat lipoperoksidasi dan H2O2 tanpa perubahan signifikan pada protein berkarbonilasi dan sampel otot, menunjukkan efek perlindungan terhadap stres oksidatif sebagaimana dibuktikan oleh berfungsinya serat dan cepat. Beberapa farmakoterapi yang menjanjikan untuk melawan sarkopenia, namun menggabungkan terapi ini dengan olahraga, suplemen nutrisi, dan diet seimbang akan meningkatkan efeknya. Latihan fisik. Aktivitas fisik yang direncanakan, terstruktur, dan berulang-ulang yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan kebugaran fisik. Setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang mengakibatkan pengeluaran energi
dan mencangkup aktivitas kehidupan sehari-hari yang dilakukan di rumah, transportasi, dan rekreasi atau pekerjaan. Olahraga intensitas sedang minimal 30 menit sehari, minimal 5 hari seminggu, total minimal 150 menit seminggu, atau olahraga intensitas berat minimal 20 menit sehari, minimal 3 menit hari seminggu, total setidaknya 70 menit seminggu, atau kombinasi keduanya untuk menjaga kekuatan, kelenturan, dan daya tahan otot. Disarankan untuk melakukan program latihan yang mencakup latihan aerobik, ketahanan, dan fleksibilitas. Olahraga dan sarkopenia. Terdapat cukup bukti ilmiah yang menyoroti efek menguntungkan dari aktivitas fisik terhadap kesehatan otot rangka. Selain itu, disebutkan bahwa orang yang memiliki gaya hidup aktif, penurunan sel otot mitokondria akan terjadi seiring bertambahnya usia. Strategi lain untuk mencegah hilangnya massa otot adalah dengan menghindari penurunan berat badan, karena kuantitas dan kualitas protein sangat penting untuk sintesis protein otot yang benar, dan disarankan untuk konsumsi antioksidan, vitamin D, dan asam lemak dapat berkontribusi terhadap pemeliharaan fungsi otot. Latihan dan panjang telomer. Studi yang dilakukan terhadap gaya hidup berdasarkan anjuran nutrisi. Program latihan fisik seperti aerobik, kekuatan, dan keseimbangan. Pelatihan kognitif dan penata laksanaan faktor risiko metabolik memungkinkan pemeliharaan panjang telomer di darah perifer orang dewasa yang lebih tua. Olahraga membantu dalam mempertahankan atau meningkatkan aktivitas fisik dan merupakan salah satu intervensi utama untuk sarkopenia. Efeknya terletak pada pencegahan penurunan sel satelit, peningkatan infiltrasi jaringan lemak dan serat otot, dan membantu memperoleh massa tulang, massa otot, dan kekuatan otot rangka. Meskipun olahraga meningkatkan pembentukan radikal bebas, olahraga menjaga keseimbangan antara jumlah prooksidan dan antioksidan. Kesimpulan, latihan fisik merupakan intervensi penting untuk menunda hilangnya massa otot rangka, sehingga merangsang pertumbuhan serat otot, mencegah konversi serat cepat menjadi serat lambat, dan mengurangi penurunan sel satelit. Aktivitas fisik yang cukup dapat menghasilkan keadaan hormetik yang mendorong prooksidasi dan merangsang produksi enzim antioksidan. Latihan fisik dapat mencegah kausan telomer dan dalam beberapa kasus memperpanjangnya. Namun pengaruh olahraga terhadap perbaikan DNA di wilayah telomer dan hubungannya dengan sarkopenia belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, penelitian translasi lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami mekanisme ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai penuaan, latihan fisik, telomer, dan sarkopenia. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.